Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayat dari Allah yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ta'lim kita setelah beberapa bulan libur, baik yang minggu kedua maupun minggu keempat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi maghrib ini. Tapi insya Allah tidak kering sholat ini karena setiap subuh tidak ada kajiannya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan keridhaan dengan alam Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, mari kita berniat untuk taklim, untuk belajar hadir majelis ilmu pada maghrib yang mulia ini. Semoga ini menjadi salah satu jalan yang akan memudahkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada maghrib ini menjadi orang pintar atau orang pintar menurut Al-Quran. Orang pintar yang di sini bukan dukun. Di dalam Jawa kan biasanya kalau menyebut orang pintar itu konotasinya dukun biasanya. Bukan. Orang pintar yang saya maksud di sini adalah cerdas. Orang yang berakal. Pintar maksudnya cerdas otaknya. Orang yang pintar, cerdas, dia akan lebih unggul tentunya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang yang pintar akalnya, mencuri pun beda caranya. Nah, kan? Kalau dia unggul otaknya, dia nggak nyuri ayam tetangganya, tapi nyuri uang, dilanci biasanya. Dilanci, tidak main ratusan ribu, mainnya MM-an, bahkan triliunan. Nah, itu karena pintar dia. Maka pintar itu biasanya membuat orang unggul, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka kita ingin anak-anak kita atau kita semua ini jadi orang pintar, jadi orang yang cerdas. Dan tentu karena kita orang Islam, kita tidak hanya ingin cerdas menurut standar dunia atau standar orang-orang hari ini, tapi kita ingin cerdas atau kepintaran itu sesuai dengan standarnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan standarnya Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran itu menyebutkan orang pintar, orang cerdas itu seperti apa? Inilah yang kita bahas pada waktu ini, yaitu mentadabburi Quran surah Al-Imran ayat 190-191. Ini buku saya, barangkali belum kenal ya. Ini materi saya lagi tempat lahir, jadi barangkali di sini. Baik, ayatnya 2 ayat saja. Quran surah Al-Imran 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya penciptaan langit, penciptaan bumi,
Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam, pergantian siang. La ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda liulil albab. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Inilah orang yang cerdas menggunakan bahasa Al-Quran disebut dengan ulil albab, orang yang berakal. Orang yang cerdas itu orang yang disebut ulil albab, berakal, memiliki akal. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Kapan mereka mengingat Allah? Berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan ini batil, sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Ini yang kita bahas. Ayat yang menjelaskan orang cerdas menurut Al-Quran. Nah, kita perhatikan satu-satu ayat ini. Nah, kita pahami satu-satu. Pertama, Allah sebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya fi khalqi, di dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatin, itu tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Jadi di dalam khalq, kata khalqin, kata khalqi mengandung dua makna. Yang pertama, khalq itu bermakna penciptaan. Jadi ketika diartikan, sesungguhnya di dalam penciptaan, apa yang Allah ciptakan? Langit dan bumi. Tanda, tapi sebagai tanda. Kalau penciptaan itu sebagai tanda, otomatis menandakan ada yang menciptakan. Mustahil sesuatu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Aqua ini bukan aqua ini, klub ya, bukan aqua. Bukan aqua. Klub ya. Klub ini ada karena ada yang memproduksi. Tablet, proyek yang kita pakai ada karena ada yang memproduksi. Berarti adanya sesuatu yang kita pakai hari ini memberikan tanda bahwa ada tanda ini, memberikan tanda bahwa ada yang menciptakan, ada yang mengadakan. Dan yang menciptakan, yang mengadakan itu tidak harus terlihat. Siapa bilang yang menciptakan itu harus, yang apa? Yang menciptakan itu harus terlihat. Tidak semua tanda itu harus menunjukkan ada bendanya. Jangan pernah lihat matahari. Pernah lihat matahari? Pernah lihat tak? Kapan lihat matahari? Kita ini tidak pernah lihat matahari. Yang kita lihat itu cahaya matahari. Kalau melihat matahari secara langsung tidak bisa. Yang kita lihat itu hanya cahaya matahari. Tapi apakah kita percaya ada matahari? Ya percaya. Kenapa percaya ada matahari? Ya, karena ada tandanya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu repot-repot. Apakah kamu pernah melihat Allah? Kenapa kamu percaya dengan Allah? Ya tidak perlu melihat Allah. Lihat saja tanda-tandanya. Yang dia ciptakan sudah menjadi tanda. Berarti ada yang menciptakannya. Dan yang menjadi tanda itu bukan sesuatu yang kecil. Penciptaan langit dan bumi. Di dalam kata khalq itu ada makna pengaturan. Selain menciptakan, bukan mengatur. Kita pernah belajar, baik di IPA maupun di agama, teorinya sama, mengatakan bahwa alam semesta itu
dulunya satu, kemudian dia pecah, yang dikenal dengan teori Big Bang. Tapi hebatnya, jangan bayangkan kalau ini segelas air, kalau gelas kaca, kemudian dilempar orang, pecah dia. Bisakah kita mengatur pecahan itu sesuai kemauan kita? Dia harus pecah yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Bisakah kita mengatur pecahannya sesuai dengan kemauan kita? Tidak bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatur pecahan alam semesta ini sedemikian bagusnya, sedemikian detailnya, sehingga tidak ada yang bertabrakan satu sama lain. Dulu puluhan tahun yang lalu para ulama, kalau bahasa agamanya, para ilmuwan sains itu mengatakan ada meteor atau benda luar angkasa yang akan menabrak alam semesta. Diprediksi itu bahwa akan menabrak bumi, tapi ternyata tidak jadi. Tidak menabrak bumi. Di beberapa waktu yang lalu, tahun 2025 juga, kemarin itu sekitar bulan 6 atau bulan 5 kan, ada juga viral di TikTok itu, ada benda luar angkasa yang besar yang akan melewati bumi dan akan menabrak bumi, katanya. Nah, itu kan viral itu, dan dibaca oleh orang sains. Tapi kalau Allah bikin tidak nabrak, Allah bikin teratur. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mengatur tatanan yang sedemikian rupa detailnya? Kalau tidak yang menciptakannya, tidak yang membuatnya. Sama kayak orang membuat HP. HP ini kan detail sekali tatanannya. Bahkan barang terkecilnya saja itu detail sekali, yang canggih-canggih. Nah, orang yang membuatnya, orang yang memproduksinya, dia tahu betul itu. Ini kalau kedip-kedip ini, yang barang kecil itu saja yang kena. Ini barang kecil itu ya saja yang diganti. Atau yang diatur. Kenapa dia tahu? Karena dia menciptakan. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta ini. Jadi ketika Allah menyebutkan ayat ini kepada kita, Allah sedang mengatakan alam semesta yang begitu besar ini saja mampu Allah ciptakan dan Allah atur sedemikian rupa, tidak bertabrakan, tertata rapi semua. Apalagi kehidupan kamu yang kecil-kecil itu, maksudnya apalagi kehidupan kamu yang remeh-remeh itu, permintaan kamu yang remeh-remeh itu, mudah sekali Allah untuk mengaturkannya, mudah sekali Allah untuk mengaturnya. Wakhtilafil laili wan nahar. Kemudian setelah Allah ciptakan langit dan bumi menunjukkan kebesarannya, katakan juga dalam pergantian siang dan malam pun ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam lebih panjang daripada siang. Ada kalanya siang lebih panjang daripada malam. Beberapa waktu yang lalu kita sholat subuh jam berapa itu? Jam 3, jam 4 pulang, jam 3:45 ini kadang sudah sholat subuh. Tapi sekarang sudah mulai bergeser lagi. Dan jam 4 baru azan, bergeser dia. Begitu Allah membuatnya. Karena Allah buat malam lebih panjang sedikit, ada siang lebih panjang sedikit, malam lebih pendek. Atau malam lebih panjang, siang lebih pendek sedikit. Kalau di Indonesia mungkin tidak terasa, tapi kalau di Eropa itu lebih terasa. Apalagi bulan puasa, ada yang puasanya sampai 15 jam, 16 jam, 18 jam. Nah, kalau di Eropa, kalau kita tidak ada, paling banter jam 6 itu sudah paling malam bukannya. Lalu bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas, sedemikian hebatnya alam semesta ini tidak menjadi tujuan, tapi hanya menjadi ayat, menjadi tanda. Jadi tanda itu, dengan mau ke Sidoarjo, ada pelang-pelang hijau-hijau itu, tujuannya ke Sidoarjo.
langit itu kan tandanya. Nah, kalau dalam Al-Quran itulah alam mustahil bagi orang-orang yang sedang dalam tujuannya. Tidak mungkin kita menjadikan pelang-pelang itu, tanda-tanda itu, meskipun yang ditanda-tanda itu menarik, tidak mungkin kita jadikan itu sebagai tujuannya. Hanya sebatas tanda saja. Sehingga kehidupannya itu tidak bablas. Hari ini orang itu kebablasan. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa yang dia hadapi, yang dia ada di dunia ini sebagai tanda saja, bukan tujuan. Menariknya, Allah menyebutkan orang pintar itu sebagai ulil albab. Orang cerdas itu ulil albab. Apa itu ulil albab? Ini gambar tadi. Gambar tadi. Ada orang yang mengerti jeruk itu sekedar kulitnya saja. Dia baru tahu jeruk kulitnya saja. Ada orang yang mengerti jeruk, bahwa jeruk itu ada kulit, ada isinya. Ada orang yang mengerti jeruk, ada kulit, ada isi, ada bijinya. Ada rasanya dan ada manfaatnya. Nah, ulil albab itu orang yang ketiga. Ulil albab itu orang yang mengetahui sesuatu sampai akar-akarnya, sampai esensinya, kalau bahasa kerennya, sampai detailnya itu dia tahu. Bukan hanya sekedar luarnya saja. Orang yang berakal, orang cerdas. Orang berakal itu melihat sesuatu, renungnya lebih dalam. Dia lihat kejadian bencana alam misalnya. Dia tidak hanya melihat bencana alam saja. Oh, pada Allah sudah bertakdir Allah, ya Allah yang ada. Seperti itu ulil albab. Ulil albab akan sampai kejadian bencana alam ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin tiba-tiba kan itu terpas oleh hujan, tiba-tiba angin sampai ke halaman. Mestinya ada sebabnya dulu. Mestinya ini kayu-kayu ini sudah berkembang lama. Hutan-hutan ini sudah banjir, sudah gundul lama. Maka terjadinya sebab seperti ini karena ini. Nah, ini yang disebut dengan ulil albab. Nah, tidak hanya sebatas kulit luarnya saja. Maka yang disebutkan di sini anna lubba huwa dzaka'u wa wajhatul 'aqli wa hadha ya'ni anna kulla lubbin huwa aqlun walakin laysa kulla aqlin huwa lubbun. Semua yang disebut semua orang yang disebut ulil albab, dia pasti berakal, pasti pintar. Tetapi tidak semua orang berakal dia sampai pada levelnya ulil albab. Singkatnya, mudahnya, orang yang levelnya ulil albab itu dia pintar dan benar. Dia tidak hanya pintar saja, tapi benar kelakuannya. Tidak semua orang pintar itu benar. Nah, tapi orang benar kebanyakan lebih pintar. Nah, orang ulil albab itu dia pintar dan benar. Dan kita ini kekurangan itu sebenarnya. Kita ini banyak orang pintar, tetapi suka kekurangan orang yang pintar dan benar. Banyak orang pintar, saking pintarnya, itu tadi ketika ilmu itu atau kepintaran itu tidak berada pada tangan yang tepat, maka bahayanya dua kali lipat. Orang yang tidak pintar itu paling bahayanya nyolong ayam, pencit dari tombone. Ibu tidak apa? Ibu nggak pintar. Tapi naik uang pintar, ini bahaya dua kali lipat. Jangan nggak tahu jangan dicolong. Dicolong uang pintar, jangan nggak tahu jangan dicolong. Bendina bertahun jangan dicolong uang pintar, tidak ayo. Nggak ngerti kita dicolong. Nanti bahaya kita. Hutan kita ini gundul, kita nggak tahu. Kenapa?
yang lakuin orang pintar. Itu bahayanya orang pintar tapi tidak benar. Orang yang tidak pintar itu memang kalau melakukan kriminalitas, membegal, membunuh, itu ketahuan, mudah ditangkapnya. Tapi kalau orang pintar, begal, membunuh, itu mainnya pelan-pelan. Dia tidak bunuh sekaligus, dia tidak bunuh sekaligus, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan itu kenanya banyak. Kita pun tidak tahu kita dibunuh secara perlahan. Kita tidak tahu kebijakan bagaimana ya. Siapa yang melakukan itu? Ya orang pintar. Maka kepintaran orang pintar itu harus bersandingan dengan kebenaran. Oke, lalu bagaimana pekerjaan atau aktivitasnya orang pintar atau orang cerdas menurut Al-Quran? Atau mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Al-Quran, aktivitas orang cerdas itu ada dua. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata-katanya perlu diperhatikan. Ketika menyebut Allah, Allah hanya mengatakan yadhkuruna Allah, mengingat Allah. Tetapi ketika menyebut makhluknya, ciptaannya, Allah katakan yatafakkaruna, banyak-banyak berpikir. Jadi Allah itu mengatakan kepada Allah cukup kamu ingat, tapi tidak usah kamu pikir-pikir. Tetapi terhadap ciptaannya Allah perlu kamu pikir-pikir, perlu kamu timbang-timbang. Jadi Allah hanya memerintahkan untuk mengingat Allah, tidak memikirkan tentang Allah. Allah hanya menyuruh kita memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalau ada orang tanya, kalau saya repot-repot jangan ditanya kamu Islam di Tuhan, jauh dari Tuhan. Kamu tahu kan Tuhan? Jawabannya, Tuhan itu nggak menyuruh aku mikirkan yang demikian. Tuhan itu nggak menyuruh aku repot-repot mikir gitu. Tapi yang sudah belajar teologi boleh menjawab, boleh memberikan argumen teologisnya. Jadi kalau kita awal sudah saja pakai ini. Allah tidak suruh kita untuk berpikir tentang Dia, tetapi Allah suruh kita berpikir tentang penciptaannya. Allah hanya suruh kita mengingat banyak-banyak tentang Dia. Yazkuruna Allah. Baru wa yatafakkaruna fi khalqi. Banyak-banyak berpikir tentang penciptaan. Dan ini kan ada waw itu dalam bahasa Arab, ada waw di depan yatafakkaru itu kan ada waw. Waw dalam bahasa Arab disebut waw ma'iyah, waw atof. Makanya para ulama punya dua tafsiran di sini. Ketika waw itu diartikan waw ma'iyah, artinya kebersamaan, artinya orang itu tidak boleh memisah-misahkan. Ketika dia berpikir tentang Allah, ketika dia berpikir tentang penciptaan, tentang alam raya, tentang segala sesuatu di dunia ini, maka dia harus sendiri membawa yang dia pikirkan itu pada zikrullah, pada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitasnya harus sejalan. Ada mengartikan Allah itu sebagai urutan. Orang itu sebelum cerdas otaknya harus cerdas imannya. Makanya Allah sebutkan yazkurullah dulu, berpikir, mengingat Allah dulu, baru berpikir. Jadi dia harus cerdas dulu akalnya, cerdas dulu imannya, baru cerdas otaknya. Dan ini menjadi rumus. Kalau kita ingin anak itu pintar, maka yang harus dicerdaskan imannya dulu. Ini rumusnya. Kalau ingin anak pintar, yang harus dicerdaskan imannya dulu. Kenapa? Karena selain ayat ini, Allah juga berfirman di ayat lain, wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah yang akan datangkan ilmunya, Allah yang akan ajarkan. Tambah diperkuat dengan ayat ini. Ternyata orang itu
sebelum cerdas, banyak berpikir, dia harus mengingat Allah dulu, harus cerdas imannya dulu. Maka Nabi itu ketika anak sampai usia 7 tahun, apa yang Nabi suruh? Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'una sinina. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika anakmu umurnya 7 tahun. Nah, kemarin Nabi suruh orang tua perintah anaknya untuk sholat terlebih dahulu ketika anaknya masuk umur 7 tahun. Nabi tidak suruh anak, Nabi tidak memerintahkan orang tua untuk mengajarkan anaknya membaca, padahal ayat yang pertama beruntut itu. Kalau seandainya Nabi ingin orang Islam itu masuk pintar cerdas, tentu Nabi akan mengatakan ajarkan anakmu membaca ketika masuk umur 7 tahun. Ya. Nabi menyuruh orang tua itu untuk mengajarkan anak itu untuk sholat terlebih dahulu. Kenapa sholat? Karena sholat itu tiangnya agama. Artinya yang paling penting dari agama salah satunya sholat. Nabi sedang menunjukkan perwakilan dari ilmu agama. Nah, Nabi sedang mengatakan anakmu kalau sampai umur 7 tahun ajarkan dia tentang agamanya terlebih dahulu. Gak usah diurungi matematika saya, gak usah diurungi baca-bacaan saya. Nah, urungi dia tentang sholat yang terlebih dahulu. Orang nggak bisa sholat kalau dia belum bisa bersuci. Tapi Nabi tidak perlu menyebutkan ajarkan anakmu untuk bersuci. Nanti hanya menyebutkan ajarkan anakmu sholat. Artinya Nabi sedang mengajarkan ajarkan anakmu seperangkat tentang agamanya. Ya dari bahalahnya, dari sholat, ya dari tayamumnya, wudunya, mandinya dan sholatnya. Makanya Nabi sebut sholatnya terlebih dahulu. Dan kalimatnya muru, ajarkan. Para ulama akan menjelaskan hadis ini, muru itu bukan sekedar perintah dalam artian mongkol tidak, tetapi terkandung di situ alimu, ajarkan, contohi, ulangi terus menerus. Karena anak ketika usia seperti itu, yang paling jago dia adalah mencontoh, meniru. Dengan guru baca kitab umur 7 tahun itu, ya kebelingan anaknya, gak bisa. Maka kata Nabi, guru perintahkan. Tapi ketika masuk umur 10 tahun, beda bahasanya. Ketika masuk umur 10 tahun, nggak lagi muru, nggak lagi alimu, nggak lagi suruh ajarkan, tetapi buat ribu, pukullah kata tadi. Beda kan bahasanya? Tadi perintahkan saja, ajarkan. Sekarang pukul ketika anak masuk umur 10 tahun. Ya pukul dalam artian bukan pukul sampai menyakiti. Nah, pukul punishment, berikan dia penekanan bahwa yang selama ini diperintahkan itu penting. Makanya memukul itu syaratnya 2, tidak boleh di area wajah dan tidak boleh sampai membekas. Itu syaratnya. Jadi kan kalau ada anak yang umurnya 10 tahun sudah boleh memukul, tapi tidak boleh sampai membekas dan tidak boleh di wajah. Misalnya proses berapa ini? 16 ya? 17, sudah boleh. Tapi jangan dipuji. Jangan sampai membekas dan tidak boleh dari wajah. Tapi sekedar memukul boleh, memberikan penegasan bahwa yang diperintahkan itu penting. Makanya ada undangannya, ada jaraknya antara 7 sampai 10 itu. Tidak Nabi langsung katakan setelah itu ajarkan enggak, tapi Nabi kita enggak. Berapa jaraknya? 3 tahun. Kenapa? 3 tahun itu pembiasaan. Dibiasakan dulu anak itu. Setelah anak terbiasa dengan rutinitas yang seperti itu, nanti ketika dia tinggalkan, baru tunjukkan ada pentingnya di situ. Sehingga nanti dia pun ketika meninggalkan akan ada rasa hilang juga. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka orang tua tidak cukup saja hanya ngongkoli, hanya dulu saja. Dia mencontohkan kalau dia juga anaknya ke masjid, berarti dia juga harus masjid. Kalau dia juga anaknya wudu, berarti dia juga harus membenarkan wudunya.
Kenapa? Karena dia perlu membiasakan anaknya selama 3 tahun ini, 7 sampai 10 itu. Nah kalau sudah berhasil di 7 sampai 10 itu, 10 ke atas itu akan nyaman mengurusnya. Tapi kalau gagal di 7 sampai 10 ini, 10 ke atas itu terus angin. Kalau kalian sudah seumuran saya, mau mulai membiasakan anak bangun subuh sudah seumuran saya. Coba saja dengan bangunnya anak yang seumuran saya bangun subuh, gak dirayakan. Sudah susah kan? Sudah tidak dibiasakan. Makanya Allah yang mengatakan, Allah berfirman, yazkurun Allah, cerdaskan dulu imannya, baru cerdaskan akalnya, cerdaskan pikirannya. Baik, Allah sebutkan yazkurun Allah, mengingat Allah. Nah, yazkurun Allah di sini, mengingat Allah di sini, bukan hanya sholat saja. Bukan hanya sholat saja, tetapi Allah sedang menyebutkan yazkurullah itu sangat fleksibel. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring. Inilah yang menjadikan orang yang ulil albab tadi punya rem, punya batasan, yang mengetahui sehingga dia mengenali bahwa semua yang ada dalam semesta ini tanda. Kenapa ada remnya? Dia tidak bablas. Kita kan hari ini bablasan, nggak ada remnya. Nek sudah berdiri, main misalnya, main kan berdiri, bablas biasanya, kebablasan mainnya. Nggak kenal isya, nggak kenal maghrib, nggak kenal subuh, nggak kenal subuh. Harus main itu sudah bablas, tidak ada remnya. Kalau sudah duduk, duduknya pun nggak ada remnya. Kalau sudah duduk masuk kantor kerja misalnya, sudah azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya dijamak jadi satu. Jamaknya jam 12 lagi, jam 12 malam lagi sudah pulang. Sembahyang sudah jamak apa enggak? Jamak tablis ya. Jamak semuanya. Nggak ada remnya. 12 semua. Begitu pun kalau sudah balik ke rumah, tidur pun tidak ada remnya. Capek kan? Istirahat ada remnya. Azan subuh, ada remnya. Ya tidak bangun. Bangunnya apa? Bangunnya duha. Alasannya apa? Jadi Pak Ustadz, sholat subuh itu nggak pokok. Jam 2 ya bangunnya. Itu waktu sholat subuh ya nggak pokok jadi Pak Ustadz. Ya itu udah cenderung tidurnya normal. Tidurnya jam 9. Tiba-tiba karena emang capek, bangunnya jam 7. Wis rezeki dari Allah, boleh sholat subuh jam segitu. Tapi jenengan tidurnya jam 1. Tidurnya jam 1, tiap malam kayak gitu. Tiap hari bangunnya waktu duha. Masa rezeki bendi no? Enaknya namanya. Ya nggak gitu rumusnya. Sekali-sekali mungkin Allah kasih rezeki. Orang mana yang sering main-main? Jadi Ustaz, ini niat ada tahajud. Itu meskipun nggak bangun, itu malah tahajud. Main game dia sampai jam 2.30. Bener dia. WA saya waktu itu saya masih sendiri, masih belum nikah. Apa Pak? WA saya. Aku kata dulu, aku tak lihat tahajud ya. Iya, bagus lah. Besoknya saya WA jam 9, nggak dibales. 10.30 baru balas. Aku kayak tangin. Halo, kayak tak baru bangun katanya. Ada rezeki lah dia. Yang belum dapat rezekinya. Dia nggak ngono rumusnya. Maka Allah sedang menyebutkan, mengingatkan kepada kita bahwa ini rem, apapun aktivitas itu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berdiri, kamu berangkat kerja, berdiri di bus, berdiri di mobil, kamu main di lapangan futsal, main bola, itu kaitkan kepada Allah. Kalau kamu bekerja, niatkan kerjamu untuk Allah, niatkan cari rezekimu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada remnya, tahu mana halal, mana haramnya. Tidak semua digasak. Nah, tidak semua nggak pokok kayak remang-remang ini.
itu. Sehingga banyak. Begitu pula yang muda, yang main futsal, yang main bola, yang traveling dan sebagainya. Kaitkan kepada Allah, niatkan sebagai bagian daripada upaya kita merefresh, supaya nanti ibadahnya tambah segar, ibadahnya tambah kuat. Sehingga ada remnya, ada tahu mana batasan, mana aurat, sehingga tidak sembarang buka aurat, tidak sembarang udah di pamer-pamer no. Tidak sembarang ya, kenapa? Karena paham ada batasannya. Begitu pula ketika kemudian ketika duduk dikaitkan kepada Allah, sehingga duduknya pun terarah, tidak bablas. Ketika duduk di meja kantor, ketika duduk di tempat kerja, di sekolah dan sebagainya, paham meskipun tidak ada CCTV yang melihat, tidak ada bos yang melihat, Allah lihat, Allah mengatur, Allah mengerti, Allah mengetahui, sehingga ada remnya. Begitu pula pulang ke rumah kata istirahat. Ingat bahwa istirahat kita ini Allah jadikan sebagai supaya kita nanti bangun besok pagi lebih segar, sholat subuhnya lebih pagi, sholat subuhnya lebih kuat, lebih segar. Nanti subuh ada dengar takbir dan sebagainya, sehingga tidurnya ada alarm sendiri, meskipun nggak ngatur alarm di HP bisa bangun sendiri. Kita kan kembali alarm di HP sampai 10 diatur, alarmnya tanggung mau enggak? Saya tanya mana? Boleh. Mau kemarin tangting alarmnya boleh nggak? Boleh nggak lagi? Kenapa? Semuanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ketika semua aktivitas itu sudah berubah menjadi zikir, dia berubah menjadi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yatafakkaru ini kalau dalam bahasa Arab dia menggunakan wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala itu fungsinya ditaksir. Ditaksir itu untuk menunjukkan pertama prosesnya berulang-ulang. Jadi kalau dikatakan pintar itu nggak mungkin pintar yang berulang. Jadi kalau orang itu pintar hanya sesekali saja, itu mungkin nggak pintar, kebetulan. Tapi kalau memang dia terus seperti itu berulang-ulang, artinya dia memang punya potensi ulil albab, pintar. Yang kedua, menunjukkan dia ada usaha. Makanya pintar itu butuh usaha. Kalau pintar itu yang ujung pintar misalnya. Meskipun tadi ayatnya mengatakan bahwa Allah yu'allimukumullah, itu bukan berarti jenengan semua anak sholat lima waktu sehari semalam, tak waktu masjid, berdiri masjid, keluar maksud di profesor, nggak mungkin. Maksudnya jenengan anak itu kalau sudah pintar, sudah cerdas, Allah berikan jalannya supaya dia jadi orang pintar. Bahwa Allah mudahkan kuliahnya, bahwa Allah mudahkan dia nyari beasiswa dan sebagainya. Bukan berarti sholat 5 kali sehari, tahajud, duha, kamu di masjid, keluar langsung besok nyanyi Einstein, nyanyi Habibie, besok langsung dari pesawat, iya mungkin. Tetap ada usahanya. Ayat apa? Kamu khalqis samawati wal ardh. Banyak berpikir dia. Maka yang kedua ini yang menjadikan anda orang pintar. Pertama, banyak mengingat. Ternyata Al-Quran itu menyebutkan orang pintar itu ingatannya, ini banyak yang dihafal, itu tanda orang pintar. Maka jangan kalau lupa ya, udah lari ya. Orang apa yang Al-Quran belum masuk, belum mendekati atau dikit-dikit lah mendekati boleh dilakukan. Maka kalau ada orang ngomong hafal Quran itu sudah nggak relevan. Hafal Quran itu sudah bukan tanda orang pintar. Gaya opo ngapal Quran. Quran sudah ada mushafir. Quran download di HP iso. Quran apa namanya? Di mana aja bisa ditemukan. Setelah aku menghafal Quran, nggak ada gunanya. Tapi enggak, kita nggak ngurus. Saya kalau dengan ngomong aku nggak ngurusin omongan, aku ngurusin apa yang Allah sampaikan. Justru kata Allah, orang yang pintar itu banyak hafalannya, banyak niatnya, bukan banyak lupanya. Maka dengan anak-anak itu biasakan juga hafalan. Kalau memang sudah
waktunya hafalan. Umur 10 tahun ke atas itu sudah waktunya menghafal. Nah, sudah waktunya mengingat banyak mengingat. Tapi kalau umur 7 tahun ke 9 tahun itu tidak mengingat waktunya, bukan waktu menghafal. Makanya di Jepang itu anak umur 7 tahun ke bawah itu tidak ada yang diajari hitungan, tidak ada yang diajari kali-kalian. Jadi kan kapan-kapan main lah ke Jepang. Jepang itu kejaran, mulai dibikin ke Jepang ini. Tidak ada yang diajari hitung-hitungan, kali bagi itu belum waktunya. Tapi anak-anak usia TK tahun di Jepang itu diajari bagaimana kalau lewat jalan raya, bagaimana dia duduk orang lebih tua. Nah, diajari dia tentang sikap. Sikap itu kalau bahasa agama tadi sudah diajari dalam sholat itu. Jadi orang Jepang itu lebih ngamal hadis gitu bang. Nah, jadi kalau gede gitu ya. Jadi bang, gede. Tapi apa ya, memang kurikulumnya kita kurikulumnya seperti itu. Bismillah. Tapi makanya jangan kalau punya anak umur 7 sampai 9 tahun itu masih biasa-biasa saja hitungannya, baca-bacanya biasa-biasa saja, itu tidak apa-apa. Memang masih belum waktunya dia untuk seperti itu. Nanti ada waktunya dia sendiri. Nah, ketika dia sudah usianya di atas 10 tahun kan, 10 tahun di atas, dia tafakkarun dan sebelumnya tafakkarun. Nah, apa buahnya orang yang pintar, orang yang cerdas menurut Al-Quran, hatinya terpaut kepada Allah dan pikirannya mampu menjelajahi alam semesta? Apa buahnya? Buahnya ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mulutnya mampu mengatakan, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia, tidak ada yang kau ciptakan tidak ada gunanya. Di tangan dia semua barang menjadi berguna. Nah, di tangan orang yang Allah ciptakan otaknya semua barang menjadi berguna. Makanya dengan dia anak, pokoknya lihat apa yang berguna ya, pasti dia bakat jadi orang sedang pintar gitu. Tidak ada yang sia-sia. Ada gunanya. Kita begitu ya, kadang-kadang kan jadi gua sih nanti pasti ada gunanya. Apa gunanya? Ya mau ada gunanya lagi maksudnya. Tapi orang yang berakal, ada yang pintar mengenal Quran, dia akan mengetahui semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada maknanya, mampu mengambil maknanya, mampu mengambil tujuannya. Termasuk penciptaan kita, penciptaan diri kita. Apa hasil betul? Annam khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu kira bahwa kami ciptakan secara main-main saja, senda gurau saja, untuk musrah saja kalau anak muda? Tidak. Kamu akan kami kembalikan kepada asalmu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam keilmuan modern, ayat tadi bisa dibikai seperti ini. Keilmuan modern itu kan otak itu, kecerdasan itu dibagikan, terbagi menjadi 3 ya. EQ, IQ, SQ, dan IQ dan SQ. Yang diletakkan paling bawah itu SQ-nya, spiritualnya. Yang paling atas itu IQ-nya, intelektualnya. Al-Quran tidak mau seperti itu. Al-Quran membaliknya. Al-Quran letakkan agama paling atas. Yang harus pintar terlebih dahulu itu SQ-nya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan beragamanya. Baru ke IQ-nya, kecerdasan intelektualnya, otaknya, baru otaknya biasa. Baru akademiknya, kognitifnya biasa. Nah, ketika spiritual dan kognitif, otak itu sudah pintar, sudah cerdas, dia akan melahirkan yang ketiga, emosi yang stabil, emosional atau kecerdasan emosional.
kepintaran, emosi. Ini kan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila menunjukkan emosi yang stabil. Nah, maka hari ini kalau ada orang pintar kok masih mumet, kok masih ada pusingnya, masalah aja, meskipun dia gelarnya profesor, doktor, geret gelarnya, sampai nggak muat akte kelahiran nulis gelarnya, tapi dia masih pusing ruwet saja, boleh jadi dia terbalik. Nah, dia kan terbalik, dia pintar otaknya, tapi spiritualnya tidak terjamah sama sekali, sehingga tidak melahirkan emosi yang stabil. Maka kita itu sekali orang-orang yang emosinya yang stabil. Orang itu kalau emosinya stabil, ngambil keputusan enak, bersikap bijak, berbicara santun, bertindak sopan. Kenapa? Emosinya stabil. Maka tidak ada orang pintar yang bergerak bijak masyarakat, tidak ada. Kenapa? Emosinya stabil. Harusnya tidak ada orang tidur pas rapat, tidak ada harusnya. Kenapa? Karena kecerdasannya stabil. Makanya bagus. Kita ini sudah terbiasa kan? Dan orang rapat tidur. Apalagi dan orang rapat yang depan ngomong, yang belakang ngomong. Kenapa? Emosi tidak stabil. Kenapa? IQ, SQ dan EQ-nya tidak sampai pada yang diinginkan. Nah, inilah yang kita harapkan. Semoga anak-anak kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disampaikan dalam Al-Quran ini. Kalau sudah dari kita seperti itu, insya Allah nanti Rosid jadi kadusnya kita ada ya. Iqbal dicapat itu kan. Sudah ibu yang apa namanya? Ini sawah tengah dan sebagainya hilang semua itu. Nggak mungkin orang. Kenapa? Emosinya sudah stabil semua. Hari ini kan masalahnya kenapa? Karena yang di atas itu emosinya sudah belum stabil. Sehingga kita yang di bawah tidak bisa juga. Hanya ini ikut saja. Baik, saya kira cukup sampai ini pertemuan kita. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jumpa lagi kapan? Selasa subuh. Soal bulan depan Selasa subuh ngaji mana? Oke, ini ngaji tiap hari. Ini ngaji tiap hari tak dibantai. Setiap hari kan ngaji insyaallah. Kalau minggu keempat, minggu kedua itu tematik. Nah, kalau minggu ke setiap hari kita habis. Memang perpaduannya bagus. Ketika tematik kita angkat yang lebih berat sedikit, yang berat sedikit kita angkat. Tapi kalau yang subuh, karena dia rutin dapat banyak. Hadis itu jenengan dapat banyak. Jenengan dapat hadisnya, jenengan kadang kalau hadisnya bahas akhlak, jenengan dapat ilmu akhlaknya. Kalau hadisnya bahas tasawuf, jenengan ikut belajar tasawuf. Pas bahas fikih, jenengan itu fikih. Pas bahas akidah, dapat akidahnya. Tapi kalau pas tematik ini ya kita bahas yang rodo-rodo antara sedikit. Baik, sudah Isya. Kita tutup dengan doa kepada Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika